Apa perbedaan mendasar antara Grandmaster dengan pecatur amatir? Pecatur amatir ketika melihat posisi langsung mengkalkulasi. Kalau saya begini, maka dia begitu. Kalau saya begitu, maka dia begini. Tapi Grandmaster tidak. Grandmaster selalu memulai dengan pertimbangan strategis sebelum melakukan kalkulasi. Para Grandmaster mungkin melirik beberapa langkah pada tahap awal. Pada dasarnya, mereka berusaha memahami apa yang sedang terjadi sebelum melakukan kalkulasi. Sekarang mari kita melihat sebuah bangunan. Katakanlah bangunan ini sebagai bangunan X, dan putih mendapat giliran melangkah. Kebanyakan pecatur amatir melihat posisi ini dan langsung mengkalkulasi langkah yang akan dimainkan. Tentu saja, pecatur amatir kesulitan menghitung langkah dan menganalisa dampak yang akan terjadi. Sebaliknya, Grandmaster memahami sifat dan karakteristik dari bangunan dan menyimpulkan strategi apa yang harus dijalankan. Grandmaster melihat posisi ini tanpa menghitung banyak langkah dan menyimpulkan bahwa pertempuran sesungguhnya berada di sayap menteri. Mengapa? Karena kedua benteng dan menteri putih berada di sayap menteri. Dan yang lebih utama, kuda menekan pion D6. Meski pion hitam berada di F3 dan mengontrol peta G2, tapi putih memiliki gajah terang yang berfungsi sebagai perwira bertahan. Dari bangunan X ini, Grandmaster menangkap poin utama, yaitu pion D6. Pion D6 adalah pion terbelakang. Jika pion ini jatuh, maka putih memiliki pion bebas di jalur D. Sesimpel itukah pandangan seorang Grandmaster? Ya, kita hanya perlu menekan satu titik demi menciptakan kelemahan di titik lainnya. Dan apabila putih berhasil, maka memberi efek yang menghancurkan bagi hitam. Di sini putih menemukan langkah cerdas, pion D4. Sebuah langkah yang membuka diagonal B4 D6 dan diagonal F4 D6 dengan tujuan utama melemahkan pion D6. Jika pion E kali D, gajah F4, dan bagaimana hitam melindungi pion? Jika gajah E5, pertukaran gajah, kuda kali pion dengan tempo menyerang menteri. Meski kedua pihak memiliki pion bebas, tapi pergerakan pion bebas hitam dihalangi oleh gajah. Dan posisi raja hitam terbuka dan rentan terkena serangan. Di sini hitam memilih alternatif pion C kali D. Dilanjutkan dengan gajah menekan pion. Hitam tidak memiliki cara untuk melindungi pion. Dan melangkah kuda G6. Kemudian gajah kali pion. Menyerang posisi benteng juga pion E5. Benteng ditukar. Benteng diambil. Gajah F6. Dan sebuah langkah pintar, kuda B6, forking menteri dan benteng. Jika pion kali kuda, menteri kali benteng, menteri kali gajah, lalu gajah juga diambil, putih unggul kualitas dan bentengnya bisa dialihkan ke C1. Kita kembali. Apabila di posisi ini gajah melakukan pinning, kuda kali menteri. Hitam juga mengambil menteri. Kuda kali pion. Putih memiliki dua pion bebas dengan keunggulan aktivitas perwira yang lebih baik. Dari langkah yang dijalankan, kita bisa memahami bahwa dengan menyerang satu titik bisa memberi efek pada titik yang lain. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Grandmaster dalam memilih alternatif langkah tidak menghitung semua langkah. Ketika menganalisa posisi, Grandmaster tidak selalu mengikuti jalur perhitungan yang terstruktur langkah demi langkah secara linier.
Sebaliknya, mereka sering melompat di antara berbagai kemungkinan langkah dan mencari langkah terbaik berdasarkan intuisi dan pengalaman mereka.